Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail dan beberapa yang direkes. Pertama ESAS, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MAPI, keenam MIDI, ketujuh Cegas, kedelapan Baja, ke-9 Satu, ke-10 Nice, dan terakhir Kici. Langsung saja ke saham pertama, ada ESAS yang ditutup di harga 950, terkoreksi 1,55%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy, kalau di broker semuanya ESAS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikannya untuk ASS. Kalau kondisi seperti ini, apalagi ada akumulasi, big akumulasi dari broker-broker yang jarang dipakai retail, BB, GWOD, itu berpeluang ya, ada potensi tetap akan melanjutkan coba rebound. Tapi kalau namanya beli di area pucuknya, resikonya besar. Tergantung Bapak Ibu aja keyakinannya, atau pakai average down atau pakai stop loss. Karena agak jauh turunannya. Kalau gagal bertahan 940 itu arahnya ke 850. Jauh masih turunannya, akan retest lagi resisten kuatnya dari dulu, dari 2022 di Juni itu di 850-an. Ya, itu yang akan di retestnya kalau gagal. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, sepertinya ESAS itu lagi di web 3. Cuman kita nggak tahu nih sampai berapa web 3-nya. Apakah bisa sentuh 1000 dulu baru koreksi ke web 4, atau ya inilah saatnya dia mulai nggak kuat naik untuk koreksi. Kemungkinan besar seperti itu. Nih gambarannya ya. 1, 2, 3. 3-nya mestinya ya di 1000. Harusnya 3 itu lebih panjang dari 1. Biasanya web 3 itu lebih panjang dari web 1. Jadi kalau mau minimal ya harusnya 1200 web 3. Tapi mungkin ada koreksi ABC dulu baru digas ya. Harusnya sih kalau dia koreksi cukup dalam berarti udah selesai web 3 nih, web 4 lagi. Web 4 mestinya nggak lebih dari 820. Dan web 5 harusnya ya sama dengan web 3 atau lebih dikit, lebih panjang aja, 1200. Nah seperti itu ya. Menarik juga nih ASES bisa berpulang lanjut rebound nih minggu depan ya. Mudah-mudahan dapatlah ke 1000 itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MRT yang ditutup di harga 2880, terkoreksi 0,68%. Dan transaksinya asing itu beli terus. Bahkan dari awal bulan atau akhir bulan Februari ini, dari tanggal 28 itu belum sekalipun dia jual. Tapi nggak naik-naik, di situ-situ aja. Nggak tahu nih ceritanya apa. Tuh asing beli terus. Tapi nggak naik-naik, kayaknya crossing barang aja ya. Saya ada beli tuh. Minggu kemarin saya beli sendiri, nggak ada info juga di grup. Saya coba beli, nggak naik. Saya jual lah. Rugi. Saya beli itu di 2900. Jadi nggak nyampe 1% juga, cut loss-nya di 2880. Jadi penutupan kemarin saya buang aja dulu. Ya. Karena nggak mampu naik. Jadi 20 poin ruginya. Ya 0,5% lebih lah ya. Tapi nggak tahu tiba-tiba besok dia naik, ya udah bukan rezeki ya. Maksudnya kalau Senin, tapi kalau misalnya minggu depan dia rebound open market, ya udah bukan rezekinya sih itu ya. Tapi kita lihat aja besok. Maksudnya minggu depan. Saya targetkan kemarin tuh bisa jualan sebelum market tutup libur lebaran tuh di 3000. Jadi saya beli tuh ada potensi profit 3%-an seminggu, lumayan. Saya pikirnya gitu kan. Ternyata nggak naik, malah ya sebenarnya masih di dalam trading plan, tapi saya lebih memilih untuk stop loss saja dulu. Kita nggak tahu ceritanya apa nanti setelah libur lebaran, kan tiba-tiba open gap down, sayang juga gitu ya. Jadi seperti itu aja untuk MRT. Kita lihat aja ini antara benar dia itu ditarik naik atau kena buang ya. Support kuat 2800, resistennya 3000. Sekarang di tengah-tengah untuk MRT. Tergantung Bapak Ibu aja. Kalau dilihat tadi kan asing terus beli, tapi ya nggak kemana-mana, percuma. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di harga 1870, menguat 2,46%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya LPPF di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. LPPF, wah bangkit bagus nih. Mau bagi dividen, infonya saya lihat ditulis kolom komentar. Di April nanti dividennya 200 per lembar saham. Dengan harga sekarang cukup besar berarti ya. Berarti 10% lebih. Kalau 200 kan ya menarik. Kalau seperti itu pantas dia tiba-tiba volume muncul. Dan ya 1800 dijaga. 1800-nya terus rebound lagi. Aman nggak? Harusnya aman. Target saya bisa 2000 nih. Sentimen dividen ya minggu depan.
Tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Nih tutup aja 1700 nih tutup. Kalau gagal bertahan atas 1800 ya gagal. Udah, harusnya naik lanjutan. Tapi ini Bapak Ibu perhatikan ada candle 3 watt soldier. Biasanya kalau ada candle 3 watt soldier nih ada koreksi. Tapi koreksinya mudah-mudahan nggak jablam, nggak sampai double 1800 ya. Seperti itu aja. Tapi sentimen dividen kemungkinan masih bisa ditarik naik sedikit lagi lah. Kalau dividennya tadi berapa? 10% lebih. Ya mungkin 5%an ditarik. Ya sekitaran 1900-an itulah. Kalaupun mampu naik untuk LPPF. Seperti itu aja. Untuk LPPF langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPA yang ditutup di harga 1015. Menguat 0,99%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bawah semuanya MAPA ada akumulasi. Langsung saja ketarikannya MAPA disupport berpotensi rebound juga nih. Yang penting nggak jebol 1980-nya ya. Jadi kemana arah MAPA minggu depan kalau dilihat dari banda detektor tuh ada big akumulasi. Dan Bapak Ibu perhatikan yang belinya tuh AK, BB, RX, JP, BK. Jadi top 5 buyer paling atas 5 ke atas itu broker asing. Tapi takutnya sama seperti AMRT ya, tiba-tiba diturunin juga. Tiba-tiba nggak naik juga nih. Ada AK, BB, RX, JP ya. Menarik, harusnya sih teknik rebound ya. Harusnya teknik rebound lebih condong rebound untuk MAPA. Targetnya ya 1080, 1050 itu dulu aja untuk MAPA. Seperti itu aja untuk MAPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1890, terkoreksi 0,52%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bawah kemarinnya MAPI diakumulasi. Nah, MAPI juga diakum nih. Wah, ini terlihat small ya. Coba cek dulu. Oh, dia hitung ini nilai besarnya dianggap distribusi. Tapi kelihatannya sih yang akum JP, BB, AK nggak masalah. Ya menurut saya nggak masalah nih walaupun ada normal distribusi. Tapi candlenya hammer terbalik. Rebound menarik. Pokoknya rebound oke. Rebound kalau Bapak Ibu mau beli pas rebound aja. Pas dia hijau beli. Itu aja. Dia tembus 1900 beli. Targetkan aja 2000 terdekatnya. Kalau dilihat dari sideways dan udah konfirmasi swing low. Mestinya kalau sudah konfirmasi swing low nih. Paling nggak dia bisa mengarah ke resistennya dulu. 1980 2000 itu. Untuk MAPI. Ya. Pokoknya gagal bertahan di atas 1880, mending Bapak Ibu pertimbangkan stop loss aja dulu. Ya mungkin 2% aja udah. Kalau mau beli harga sekarang belum rebound ya 2% turun. Buang aja dulu. Tapi disclaimer nggak mengajarkan untuk stop loss ya. Kalau mau pakai press down boleh nggak sih? Ya kalau Bapak Ibu yakin fundamentalnya bagus, tinggal Bapak Ibu tonton video komunitas Borneo Trader YouTube. Ya pilih gabung, pilih tab paling bawah itu ya. Jadi seperti itu aja. Untuk MAPI kalau menurut saya lebih condong bisa rebound. Kalau rebound menarik untuk MAPI. Seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya ada MIDI yang ditutup di harga 392. Terkoreksi 2,97%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di bawah semuanya MIDI ada distribusi. Itu kelihatan memang distribusi ya. Coba lihat di banda detektor stop itu. Kelihatan ya. Jadi kalau MIDI sih belum dulu lah ya. Saya kena juga ke gocek tuh. Saya perkirakan dia bisa rebound. Cut loss tipis. Dan belum beli lagi untuk MIDI. Ya, jadi MIDI lihatlah momentumnya di atas 400 menarik. Kalau rebound oke sih. Kalau menurut saya kalau rebound potensi reboundnya itu 420 440. Itu ada peluang sekitar 5 sampai bisa jadi 10%. Kalau rebound ya, minim 5% lah. Dia kalau rebound ya. Yang penting hijau dulu kembali ke atas 400. Seperti itu aja untuk MIDI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup di harga 478 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di bawah semuanya RALS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya RALS. Waduh, belum juga nih. Tapi Bapak Ibu perhatikan ada buangan masih. Tapi buangannya nggak jebol. Support 470. Nah, kalau Bapak Ibu yakin nih kayaknya rebound nih minggu depan. Ini kan sudah terlihat ada distribusi tapi nggak jebol. Bapak Ibu bisa pakai supportnya 470, jebol itu buang aja. Palingan 2,5% lah. Udah cut loss saja 2,5%. Target kan dia ke mana? Ke 500. Jadi ada potensi upset 22 poin. Itu sekitar 4,5%. Stop lossnya cuma 2,5%. Itu ya. Tapi atau
Kalau dia rebound lagi sekali lagi hijau, baru Bapak Ibu saya beli boleh. Ya misalnya hijau 1%, Bapak Ibu beli ya dengan resiko 3,5% cut lossnya. Udah nekat aja. Tapi disclaimer ya untuk RALS. RALS nih masih downtrend memang kalau diperhatikan. Bahkan dia udah turun dari 2023 Januari, 2 tahun setahun yang lalu tuh udah turun hampir 30% ya. Ya udah ideal lah turunannya ya. Dikit lagi kemungkinan turunannya. Seperti itu aja. Dan apakah ini sudah terkonfirmasi pola head and shoulder? Belum. Kecuali pola dead cat bone. Gimana menganalisa pola dead cat bone? Nah ini untuk Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar. Saya juga belajar masih ya mencari ilmu-ilmu baru. Kadang kan market tuh selalu berubah. Jadi kalau seperti ini nih. Kalau dia memang terkonfirmasi pola head and shoulder, dia akan jebol supportnya 470. Itu terkonfirmasi. Target turunannya ya ini. Minimal atau sama dengan 430. Gitu ya. Tapi kalau dia nggak jebol 470 dan dia break ya, false break, ini malah bisa jadi swing low-nya. RALS. Ya kita lihat aja. 470 tuh level yang harus dijaganya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cegas yang ditutup di harga 172 menguat 34,37%. Arah kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di box banknya Cegas diakumulasi. Wah ini bisa digas-gas lagi teman. Yaitu kalau saham berkali-kali arah nanti kena suspend lagi. Habis itu suspend turun, naik lagi arah, suspend 2 kali, tiba-tiba pemantauan khusus lagi. Ini kan dia baru lepas dari pemantauan khusus, masa kena pemantauan khusus. Tapi kalau menurut saya jauh arah pegas nih, minimal 200 akan diujinya minggu depan. Tapi kalau langsung arah ya udahlah ya. Teman kalau beli di harga atau dikenaikan ketiga kalinya, apalagi arah itu resikonya besar, takutnya ada profit taking, ada guyuran dulu. Tapi bisa diperhatikan untuk scalping ODT fast trade. Kalau untuk swing bisa nggak? Resikonya besar tapi ya tetap ada plus minusnya lah. Kalau nekat beli bisa ikutan profit, bisa arah 2 kali, 1 kali, 2 kali lagi. Tapi ya resikonya besar ya. Kalau menurut saya tembus kemungkinan besar bisa arah tapi nggak arah. Maksudnya dia bisa diarahin dulu habis itu kena guyuran. Kemungkinan besar seperti itu ya. Untuk Cegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Baja yang ditutup juga arah menguat 34,52% ke harga 113. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di bekas mainnya Baja diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya arah. Langsung saja ke tekniknya. Wah Baja nih baru perbaikan pergerakan ya. Cuman ya sekarang supportnya pakai 100 saja. Cuman likuiditasnya seperti apa ya? Lihat dulu. Baja untuk likuiditas waduh kecil ya. Cuman nggak tahu nih likuiditasnya belum terlihat. Lihat senilah. Saya baru perhatikan juga nih. Gimana transaksinya ya. Coba lihat aja. Tapi sekarang Bapak Ibu itu bisa pakai 100 level psikologis. Kalau gagal ya gagal. Udah gagal naik. Pokoknya kondisi sekarang kan dia lagi ya perbaikan pergerakan, kemungkinan besar mulai ada likuiditas. Karena sebelumnya ya pergerakannya udah tahu ya, open gap down tarik naik, open gap down tarik naik, tapi melorot terus nih. Nah, kemana arahnya? Kalau baru pertama kali arah ini, kalau ada koreksi malah kesempatan Bapak Ibu beli. Kalau menurut saya gagal berdasarkan 100, gagal. Jadi kalau dia misalnya ada koreksi itu malah bisa buy on weakness. Tapi lihat kondisi bid offer ya. Memang ada buying power nggak? Kalau ada yang nahan nggak di area 197 itu. Itu level yang harus dijaganya saat ini untuk Baja. Tapi karena arah dan arahnya di bid, jadi minimal dia open gap up 5%. Kemungkinan besar minimal open gap up 5%, tapi high risk scalping ODT fast trade aja kalau Bapak Ibu mau ya. Kalau nekat beli harga atas kenaikan 5% berarti jauh dari support kan. Supportnya 100 dengan harga sekarang berarti sudah 13%, tambah 5% 18%-an, 17%-an lah risknya. Kalau berminat silahkan ya, kita perhatikan aja. Kalau menurut saya menariknya di fast trade, dicari profit 5%-an bisa dapat di Baja minggu depan. Tapi ini disclaimer. Langsung saja ke selanjutnya. Ada satu yang ditutup menguat 9,21% ke harga 154. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker selanjutnya satu di distribusi. Langsung saja ke teknikanya satu. Wah mantep nih satu. Baru perhatikan. Dah breakout. Aman. Udah nih konfirmasi breakout.
nggak ada cerita lagi turun ya. Menurut saya nih kecil kemungkinan kalau dia jebol lagi 150-nya. Tapi ini disclaimer ya. Lanjut. Mungkin nggak tiba-tiba breakout buang seperti ini. Kecil kemungkinan. Kalau kondisi seperti ini. Kalau saya lihat lah ya. Tapi disclaimer. Targetnya kalau melihat rounding bottom bawahnya ini bisa juga dipakai. Ini Bapak Ibu ambil terdekatnya 170-an. Jadi ada potensi 10% lagi. Minimal. Jalan nih ya. Risknya kecil tuh 146, buang aja kalau gagal. Kalau false break buang aja, dia bisa sideways di bawah. Kalau Bapak Ibu mau average down, mau tunggu sabar, nggak pakai stop loss sebenarnya bisa, tapi hitung aja kesabarannya dan waktu. Tergantung Bapak Ibu lah. Kalau mau nggak pakai stop loss tuh sebenarnya saham nggak pakai stop loss tuh nggak masalah ya. Seperti kata Pak Piar ya, tambah lagi harga lain. Cuman ya kita bertempur atau apa namanya ya, pokoknya berjuang melawan waktu. Sanggup nggak kesabaran Bapak Ibu tuh? Ya memang bisa naik, yang penting nggak delisting. Nanti ada aja ceritanya. Contohnya tahun 2020 saham KF, saham farmasi dari bawah naik semua ya, habis itu ambrol lagi. Terus saham batu bara 2022 apa ya, kalau nggak salah 2022 apa 2021 ya, waktu itu kan tertekan juga batu bara tuh sampai di bawah 60 kalau nggak salah ya. Habis tuh rally ya, bahkan beggar berkali-kali. Nah seperti itu ada aja nanti ceritanya. Tapi Bapak Ibu sabar gak menunggu? Kira-kira nggak dipakai nggak uangnya? Mungkin 3-4 tahun lah, atau minimal 2 tahun. Kalau siap itu ya boleh nggak pakai stop loss. Tapi sebagai trader seperti saya yang perlu dana cash, portfolio bertumbuh, perputaran uang, ya saya pakai stop loss gitu ya. Jadi nggak ada yang salah, ya benar semua juga, karena menyesuaikan profil resiko, menyesuaikan diri sendiri, karena kita yang mengatur uang kita sendiri kan. Jadi kalau ada influencer atau orang yang bilang trading itu judi, invest yang benar, yang itu yang menurut saya yang terlalu memojokkan trading. Karena ya nggak ada yang tahu kan, kesukaan orang nih beda-beda. Ada orang yang sukanya trading, nggak suka invest. Ya bisa nggak disalahin? Nggak bisa. Karena uang-uang sendiri. Kecuali dia menggunakan uang beberapa investor. Investornya maunya ya diinvest, tapi dia trading kan atau disalahgunakan, ya salah dia. Tapi kalau uang-uangnya sendiri mau dia jungkir balik, uangnya mau dibuang, dibelikan saham gorengan, saham apapun, ya terserah dia. Jadi nggak ada yang salah ya, seperti itu. Cuman ya itu, kalau Bapak Ibu investasi atau nggak pakai stop loss kalau trading, itu cuman musuhnya satu, waktu dan psikologis. Sabar nggak menunggu. Jangan di tengah jalan putus harapan, cut loss lebih dalam. Biasanya saya seperti itu. Seperti itu tuh karakternya akan terlihat ya setahun setelah trading. Nah, coba Bapak Ibu lihat, apakah Bapak Ibu tahan dengan setahun menahan saham loss? Kalau Bapak Ibu tahan ya berarti tinggal tunggu waktu aja, sabar. Tapi kalau udah setahun, dalam setahun itu Bapak Ibu sering cut loss di tengah jalan, berarti nggak cocok Bapak Ibu untuk menahan. Mendingan belajar trading, belajar technical analisa, cut loss tipis. Kalau Bapak Ibu punya trading plan, berusaha membuat trading plan, pasti nanti ketemu kok style trading yang sesuai dengan Bapak Ibu mau. Ya, seperti itu aja. Jadi untuk satu, kalau menurut saya condong lebih arahnya lanjut naik. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Nice yang ditutup di 860, menguat 2,38%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Nice ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja teknikannya, waduh Nice baru buangan, baru rebound. Nah ini dia di level psikologisnya nih. Sebenarnya sih langsung saja teknikannya, Nice di level psikologisnya nih. 800 tuh bisa jadikan support. Gagal bertanda tes itu buang aja lah. Ini bisa jadi swing low. Cuman terlalu ngeri juga ya. Tapi kalau saya lihat berpeluang mencoba naik dulu. Minimal naiknya 930-an. Kalau menurut saya 930, 950 ini bisa lah. Dia teknik rebound minggu depan, tapi disclaimer, supportnya agak jauh tuh 800. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Kici yang ditutup menguat 2,32% ke harga 176. Kalau dilihat data transaksi asing net, kalau dilihat data transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau di broker semuanya Kici ada akumulasi. Langsung saja ke teknikannya Kici. Waduh, belum dulu ya. Kalau menurut saya belum dulu. Kondisi sekarang perkiraan saya tuh swing low-nya di 190-an nih. Ternyata gagal.
Lebih ke wait and see. Nanti open market gimana? Kalau dia buying power ada, baru entry. Kondisi sekarang jangan entry dulu ya. Lebih condong bisa turun. Lihat ada buying power nggak pas dia open market nanti hari Selasa tanggal 16 April. Kalau oke, baru entry. Kalau berminat ya. Tapi ya trading cepat atau swing pendek juga bisa. Yang penting jagain trading stop kalau sudah profit. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.